Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan Reza Fazaki di Reza Fazaki Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi diri kita dan kondisi lingkungan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang mampu mengendalikan dirinya dari emosi, tekanan, dan pengaruh dari lingkungan. Kemudian, kesehatan mental dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu stres, adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Kadang-kadang bisa mengganggu kehidupan orang lain dan kehidupan tetangga, di mana seseorang tidak bisa mengenali dirinya, mempengaruhi dirinya, dan mengenali lingkungan yang ada pada dirinya. Stres ini dapat disebabkan oleh di mana seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akibat bisa jadi akibat stres, akibat tekanan dari keluarga, akibat tekanan dari lingkungan, akibat tekanan dari orang-orang di sekitar. Kadang-kadang banyak kejadian di sini. Stres ini diakibatkan oleh narkoba. Itu banyak kejadiannya. Sehingga dari stres yang biasa yang bisa dikendalikan menjadi gangguan jiwa. Akibatnya dari gangguan jiwa ini bisa mengganggu lingkungan sekitar dan tetangga. Kemudian, kesehatan mental dan stres ini sebenarnya dapat dikendalikan, yaitu dengan cara harus mampu menerima kondisi yang ditakdirkan terhadap dirinya, harus mampu memanage dirinya dari tekanan, harus mampu menyerahkan semua keadaan yang dialami olehnya kepada yang kuasa, dan berpikir bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan di kehidupannya adalah karena kekuasaan Allah. Kadang-kadang banyak juga terjadi stres akibat kondisi yang tidak menstabilkan dari pertama, akibat kebangkrutan, akibat gagal politik, akibat gagal hal-hal yang lain di sekolah, dan banyak hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan kita menjadi seorang yang stres. Solusinya, bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri untuk menjadi seseorang yang tidak stres? Yang pertama, kita harus mampu mengimbangi kelompok yang ada di lingkungan kita. Kita harus mampu berkomunikasi baik dengan lingkungan dan keluarga kita. Kita harus mampu bermasyarakat. Ketika ada kegiatan masyarakat, kita mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian kita harus banyak tidur. Kemudian harus berdiskusi dengan ahli psikologi untuk keberlanjutan dari pengobatan dan kondisi mental kita. Yang kedua yaitu cemas yang berlebihan. Cemas yang berlebihan di sini yaitu akibatnya kita sulit tidur dan badan gemetar.
kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu banyak terjadi pada orang introvert, orang-orang yang menutup diri, orang yang semua masalah diselesaikan sendiri. Sebenarnya cemas itu bisa dikondisikan, bisa dikendalikan dengan cara berkomunikasi, mencari solusi yang sedang kita pikirkan. Kadang-kadang lingkungan juga menjadi pengaruh dari kita cemas, dikarenakan tidak ada orang yang bisa kita berbagi, karena tekanan dari keluarga, tekanan dari masyarakat, tekanan dari orang-orang sekitar, sehingga kita merasa kita tidak mampu. Akan tetapi cara menghilangkan cemas yaitu coba berdiskusi, coba mencari solusi sama orang yang tepat, coba bercerita apa yang kita rasakan sama orang-orang yang di bidang ahli yang sehingga mempunyai solusi yang terbaik. Jangan salah kita bercerita informasi A dapatnya ke informasi B, itu tidak akan selesai. Akan tetapi solusinya yaitu kita harus tetap tenang, harus tetap tegar, harus tetap ceria, dan harus tetap menghadapi semua masalah dengan lapang dada. Apapun yang terjadi, orang tua meninggal, orang tersayang meninggal, kakak meninggal, itu harus kita terima dengan lapang dada. Kemudian semua pasti harus kita serahkan sama Allah. Itu sudah emang menjadi takdir yang kuasa. Kemudian yaitu depresi, perasaan tekanan terhadap jiwa dan batin kita, baik dari lingkungan maupun dari keluarga. Kita terlalu banyak memikirkan, ada tekanan dari keluarga, harus mampu ini, harus kita lakukan ini, harus kita lakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian efek dari depresi ini yaitu kita susah tidur, susah bergaul, tidak konsen saat bergaul, tidak konsen saat orang lain berbicara. Nah, solusinya depresi ini dapat kita hilangkan dengan cara kita harus mampu membangun hubungan. Artinya kesehatan mental ini itu harus mampu kita berhubungan baik dengan orang tua, tetangga, lingkungan, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu harus selalu kita jaga hubungan baik. Kemudian ini hal yang sangat penting. Ketika kita membangun suatu usaha, kesehatan mental ini sangatlah diperlukan. Dikarenakan di dalam segala bidang yang ingin kita tekuni, kesehatan mental ini sangat perlu. Dikarenakan ketika kita berdiri dan membuka usaha ataupun ingin membuat sesuatu usaha, kita harus dulu mempersiapkan kita siap untuk jatuh. Kita harus siap untuk bangkrut. Itu hal yang harus kita bangun dari pertama. Kemudian kita harus siap dengan perkataan-perkataan orang di sekitar kita. Ada perkataan positif, ada perkataan negatif. Ketika kita mental kita jatuh, itu sudah kita menjadi seseorang yang gagal. Akan tetapi mental seorang pengusaha, pedagang maupun politisi itu harus siap jatuh bangun untuk menggapai impiannya. Ada suatu kisah, yaitu contohnya Presiden Republik Indonesia. Itu sudah 4
kali mencalonkan diri sebagai wakil dan calon presiden tidak lolos. Akan tetapi Bapak presiden kita saat ini terus berusaha, terus berjuang. Akhirnya apa yang dia inginkan tercapai, yaitu menjadi seorang presiden yang ingin membangun Indonesia. Artinya yang harus kita pelajari, kesehatan mental, berpikiran positif itu adalah suatu cara untuk kita menjadi lebih maju ke depannya. Kesehatan mental maka akan menjadi pendorong kita untuk lebih maju dan lebih baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.